Jamaah rahimakumullah, dunia ini manis dan hijau. Dia fana, selesai. Kalau bicara fana, semua orang tahu. Siapa orang terkaya di Indonesia yang masih hidup? Nah, siapa? Sudono Salim, paling kaya dia, masih hidup. Masih hidup. Oke, anak kasih hadiah tuh. Fadhal. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ada 10 orang terkaya di Indonesia. Fulan. Ntar lagi mati semuanya. Ustaz tahu dari mana? Memang mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Firaun mati, Qarun juga mati. Nabi Sulaiman mati. Nabi Musa meninggal dunia. Ketahuilah dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Antum mau jadi orang soleh, orang baik, dunia nggak bersahabat sama antum. Antum tahu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum beliau meninggal dunia, kira-kira 14 hari beliau sakit. Kemudian 3 hari sebelum meninggal dunia beliau nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sholat ke masjid pun nggak bisa. Ada 17 waktu sholat yang beliau tidak berangkat ke masjid, nggak mampu sudah. Sampai datang seorang sahabat ya, Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya, menjenguk Nabi alaihissalam. Itu namanya demam. Panasnya Nabi SAW dirasakan dari luar selimutnya. Sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'akuwa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, engkau ini panasnya keras sekali gitu, tinggi sekali panas begitu. Apa jawab Nabi alaihissalam? Inni u'akuwa'kan rajulaini minkum. Panasku itu panasnya 2 orang dari kalian. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih dicintai Allah dari baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Kalau seluruh nabi ditaruh di satu daun timbangan, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ditaruh di daun timbangan satunya, pasti akan lebih berat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau sering nggak makan. Datang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Ilal air aja. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika perang Khandaq, di saat kaum musyrikin. Tapi perang Khandaq itu kapan terjadi? Mana yang mau jawab? Jamaah, kalau kita nggak tahu sama sejarah, jangan berharap kita jaya. Nah, tahun 3 Hijriah, ya betul, itu perang Uhud tapi. Nah, perang Khandaq tahun berapa? 7 Hijriah. Ah, ini yang betul, itu perang Khaybar. Perang Khandaq 5 Hijriah, Masya Allah. Pakai kacamata tuh. Dia masih muda, gimana kasih kacamata? Ada voucher Ustaz. Ada voucher, kasih fulus. Oh, kasih voucher antum. Sama kacamata satu paket. Satu paket. Sama kacamata. Sama voucher. Oke. Ini buat umur 52 tahun. Mana? Kasih buku aja antum. Nah, sama voucher. Ini ada umurnya. 52 tahun. 45 tahun. Allahu Akbar, nggak jadi sudah jamaah. Baik, itu tahun ke-5 Hijriah. Di saat 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Musim dingin. Tidak ada makanan. Nabi alaihi salatu wassalam tuh di perutnya diganjal sama 2 batu supaya nggak kena lambung Nabi alaihi salatu wassalam. Lapar.
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan terpana ketika antum melihat, oh itu orang-orang kafir kok kaya raya, kok sukses menguasai dunia. Apanya menguasai dunia? Bentar lagi meninggalkan dunia mereka. Nggak ada ceritanya menguasai dunia. Kata Nabi alaihissalatu wasallam tentang dunia ini, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis rasanya, hijau warnanya. Orang itu suka warna yang apa? Hijau-hijau, dia lihat pemandangan yang hijau ya. Dia suka yang manis-manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Allah akan memandang bagaimana kalian beramal dan berbuat. Yang namanya khalifah itu adalah generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Rumah yang antum tempatin sekarang akan ditempatin orang lain. Pasti. Dan boleh jadi rumah itu dulu rumah orang lain. Tanah yang antum beli boleh jadi milik orang lain. Jabatan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo hafizahullah ta'ala, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah serta taufik kepada beliau. Amin. Siapa presiden sebelumnya? Bapak Jokowi. Terus sebelumnya lagi lupa antum. SBY. Sebelumnya SBY Bu Mega mati. Sebelumnya Gus Dur. Kemana Gus Dur sekarang? Mati sudah. Sebelum Gus Dur Habibie. Kemana Habibie? Mati. Tapi kan masih ada yang hidup, nunggu mati semuanya. Yang masih hidup sekarang nunggu mati. Akan ada yang menggantikan posisi mereka. Kayak gitu dunia. Maka sebelum kita meninggalkan posisi kita, tolong yang benar antum menyikapi. Jangan sibuk membangun istana atau antum tinggal. Apa kata orang? Antum bikin rumah ya bagus, marmernya itu dari batu onik. Apalagi? Hadiah. Siap, jazakallah khair. Ternyata masih banyak orang baik di Batam jemaah. Betul nggak? Masih banyak orang baik. Pintunya dari kayu jati. Kemudian apanya lagi jemaah? Karpetnya dari sutra. Sudah siap semua tuh rumah, menghabiskan 130 miliar. Dia bangun rumah itu. Tahu-tahu dia mati. Apa kata anak-anaknya? Bapak ini gimana? Rumah belum jadi udah mati. Selesaikan dulu rumahnya. Dah, dia mati. Ditinggal tuh rumah. Makanya kadang-kala kita itu akalnya kurang. Dia membangun sesuatu yang kokoh, yang mewah, kemudian ditinggal. Seharusnya engkau bawa mati. Maka yang bangun rumah Allah, itu akan Allah bangunkan rumah di surga, kekal dan abadi. Kemudian Nabi alaihissalatu mengatakan, fattaqud dunya. Kalian berhati-hatilah menghadapi dunia. Kita tuh udah dikasih tahu bahwa dunia ini fana, tapi tetap berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini. Orang-orang yang makan haram itu karena terlalu cinta sama dunia. Hati-hati sama dunia. Terus kata Nabi SAW, wattaqun nisa. Di dalam dunia ini ada yang perlu kita takuti juga. Wanita. Hati-hati dengan wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa.
Fitnah pertama yang membuat hancurnya Bani Israel, perempuan. Perempuan itu makhluk yang lemah, jemaah. Tapi subhanallah, Allah tanamkan di diri laki-laki, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ada, sudah ditanamkan kecintaan kepada wanita, itu sudah ditanamkan. Walaupun di masa sekarang ini banyak yang rusak dengan munculnya LGBT. Laki-laki tahu-tahu ngelihat perempuan nggak suka sama perempuan. Kalau melihat laki-laki lewat, masya Allah, sakit ini jamaah. Tapi ada yang menganggap itu bukan penyakit, sakit. Maka hati-hati antum. Kenapa soft laki-laki dan wanita dipisahkan? Padahal kita insya Allah yang hadir di sini orang baik semua. Mau orang baik, mau orang soleh, mau orang hafal Al-Quran, kalau duduk sama perempuan bisa hilang tuh hafalannya, jemaah. Makanya harus dipisahkan. Ahibati fillah, dunia ini menggoda dan melalaikan. Padahal kita tahu di dunia ini banyak orang sakit juga. Di negara kita ini tambah tahun tambah banyak rumah sakit. Dan tambah banyak macam-macam penyakit. Ada orang yang ketika dia sakit parah, dia ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dia jadi banyak berzikir, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih sehat, keluar dari rumah sakit, kembali lagi dia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kenapa? Karena memang dunia ini menggoda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah kalian akan mati, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali, kemudian kalian akan dihisab, kemudian di situ ada surga dan neraka. Dua-duanya kekal dan abadi. Janji Allah benar. Lalu kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini, jangan. Sehingga lupa dengan syariat Allah, lupa dengan aturan Allah. Sampai ada orang jamaah, orang ini berilmu, ya tingkatannya ustaz. Ketika dia menjabat sebuah jabatan di pemerintahan, kemudian dia ketangkap sama KPK, itu ditemukan di tembok rumahnya duit 250 miliar. Duit itu di tembok jamaah. Artinya nggak ada pintunya. Buat apa jemaah? Dia berpikir 250 miliar dia nggak butuh, dia punya duit banyak masih. Kemudian dia ditangkap, mati. Bayangkan jemaah, orang itu nggak butuh sama uang, dia sudah punya banyak uang, tapi dia masih berpikir menyimpan untuk masa depan dia. Di mana dunia punya masa depan? Batam ini nggak punya masa depan, karena masa depannya adalah kehancuran semuanya. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai ditipu sama setan. Setan itu tukang tipu. Kita selalu dapat bisikan-bisikan indah, dan setan itu pintar. Siapa yang tahu umurnya setan? Kasih hadiah. Yes, sampai hari ini berapa umurnya dia? Oke, kasih hadiah, nggak apa-apa jamaah. Barakallahu fikum. Iblis itu berhasil menggoda Nabi Adam, berhasil menggoda kaumnya Nabi Nuh, berhasil menggoda kaumnya Nabi Hud, berhasil menggoda kaumnya Nabi Soleh,
berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim. Sukses dia cuma menyesatkan orang-orang. Kira-kira antum bertahan menghadapi iblis? Nabi Adam digodai. Apa kata iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau nggak gua kasih tahu? Aku kasih petunjuk engkau. Sebuah pohon khuldi. Khuldi itu artinya apa? Kekekalan. Itu yang ngasih nama siapa? Iblis ini. Mau nipu Nabi Adam. Kan Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Dilarang, dan semua yang dilarang itu membuat orang penasaran. Coba antum ngomong sama istri antum pulang, Dek, semua laci boleh kau buka kecuali yang di pojok sana ya. Jangan kau buka. Bagaimana iblis akan membisikkan kepada perempuan ini? Buka, kata dia. Suaminya ngomong jangan buka. Ada 100 laci boleh dibuka. Di surga itu seluruh buah-buahan pohon boleh dinikmati oleh Nabi Adam. Cuma satu yang nggak boleh. Kok bisanya iblis ngomong? Kau tahu? Pohon kekekalan, kerajaan yang tidak ada habisnya. Bohong ternyata. Nabi Adam makan, bajunya hilang semua. Kekekalan apa? Akhirnya diturunkan ke muka bumi yang fana ini. Maka ahibati fillah, jangan sampai kita mau dibisiki-bisiki oleh syaitan. Ya, banyak terjadi perceraian sekarang ini. Di Indonesia ini dari 1,6 juta pernikahan, yang cerai itu 460.000. Di antara sebab perceraian itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dan iblis itu senang sekali kalau orang bercerai. Senang. Ketika belum menikah, bagaimana dua orang ini berzina, pacaran, jalan ke sana ke sini, terus bagaimana mereka berzina. Ketika sudah menikah, bagaimana mereka bercerai. Dan di antara godaan iblis urusan dunia. Aduh, suamimu nggak bisa ngasih nafkah dengan baik, ini itu macam-macam. Akhirnya cerai. Dia pikir dengan dia bercerai hidup dia lebih bagus. Enggak. Dan ternyata dunia ini sejenak, nggak lama orang hidup di dunia. Dan umur dunia ini juga nggak lama. Kalau bicara umur manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70 sedikit. Maka kalau antum mau bangun rumah, ya kalau umur antum 40 tahun baru punya rumah, bangunlah yang kira-kira 30 tahun kemudian hancur. Anak mungkin umurnya 80 saat, ya oke lah, 40 tahun kemudian. Ada orang yang bangun rumah sampai ratusan tahun. Kau mau kemana? Kau bakal mati. Makanya kadang kalau orang tuh capek, lelah, bangun rumah indah tadi, padahal umurnya cuma 60 sampai 70. Nabi kita alaihi salatu wassalam, pernah beliau tidur ya di atas tikar di rumahnya, yang akhirnya namanya orang tidur di atas tikar, kadangkala, bukan kadangkala, pakaian orang Arab tuh biasanya sarung sama selendang, seperti jemaah haji pakai ihram gitu.
Kadangkala selendangnya terlepas ya, akhirnya tidur tanpa atasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi alaihissalam, lambungnya itu ada garis-garis bekasnya tikar itu. Nangis Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, itu Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta, nikmat hidupnya di dunia, bersenang-senang mereka di dunia ini, dan engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakah. Aku tuh di dunia seperti seorang pengendara yang istirahat di bawah pohon. Istirahat. Berapa lama orang itu kalau di rest area biasanya? Setengah jam, 1 jam. Lama 1 jam orang di rest area itu, jemaah. Kemudian dia pergi meninggalkan. Itulah dunia. Makanya Nabi SAW pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Pegang, dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, atau lebih tepatnya seperti orang transit. Orang transit. Antum kalau transit umpamanya ke Singapura, mau ke Mekah, dari sini ke Singapura mau ke Mekah, mau ke Jeddah ya. Mungkinkah antum berpikir di waktu transit itu beli rumah di Singapura? Beli rumah, Ustaz, bagus rumahnya. Beli mobil. Lalu antum mau berapa lama di sini? Sebentar, transit doang. Ketika orang berpikir seperti itu, maka dia tidak akan menjadikan dunia ini tempat tinggal. Memang bukan tempat tinggal, cuma sebentar di sini gitu loh. Dia bekerja, silahkan cari fulus yang banyak, tapi bangun istanamu di surga, bukan di sini. Buka usaha lagi. Karena memang subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Orang ini hidup dalam kefakiran, takut miskin, takut fakir. Makanya kadang-kala kita ngelihat orang kaya, mereka sibuk mengasuransikan hartanya. Pernah lihat rombong jualan apa ya? Apa jualan di sini yang didorong jemaah? Bakso. Pernah ngelihat rombong orang jualan bakso diasuransikan rombongnya? Saya asuransikan ini kata dia. Nggak ada jemaah. Malah yang diasuransikan itu apa? Yang milik orang-orang kaya. Takut, itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainai wa syattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai-beraikan, pikirannya itu kemana-mana nih. Dulu ana berpikir, ya namanya anak-anak dulu ya, enak jadi orang kaya. Kenapa? Dia bisa kajian di masjid, bisa sholat di saf pertama, karena dia nggak mikirin fulus lagi. Dia buka keran di rumahnya, keluarnya fulus sudah. Dia nggak bikin fulus gitu sudah. Tapi ternyata walaupun kerannya sudah keluar fulus, dia masih cari fulus lagi. Bikin usaha lagi, bikin usaha. Mungkin dia beli pulau. Mau dibawa kemana? Itu azab dari Allah. Maka Allah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan takjub ya sama harta mereka.
Jangan takjub dengan anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah memberikan harta kepada mereka yang menakjubkan, anak-anak mereka yang sukses, yang mempesona. Allah memberikan semua itu kepada mereka untuk mengadab mereka. Kita memandangnya nikmat kan? Allah kata enggak. Liyu'adzibahum biha. Ustaz, mungkin azab di akhirat, Ustaz. Kata Allah, liyu'adzibahum biha fid dunya. Di dunia mereka sudah diazab sama Allah Azza wa Jalla dengan harta dan anak-anak. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Dia hanya berpikir bikin istana di dunia, bikin rumah di dunia, bikin usaha di dunia. Semua yang ada dalam benaknya di dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia nggak akan datang kecuali yang sesuai dengan takaran buat dia. Tapi berbeda, wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi, dia berpikir bagaimana aku punya rumah di surga. Sudah saya bangun satu masjid, dia enggak. Aku kepingin punya 7 rumah di surga. Dia bangun 7 masjid. Kita di dunia kadang-kala punya rumah di sini, rumah di sana, rumah di sana. Masjid bangun 1 nggak selesai. Maka tadi, siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan dia di dalam hatinya. Dia kaya raya, walaupun mungkin nggak punya apa-apa. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan, nggak ruwet hidupnya orang ini, nggak banyak pikiran. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia, hina dunia ini diserahkan kepada dia. Maka ahibati fillah, ingat, kita tidak lama di muka bumi ini, dan kelak akan ada hari di mana penghuni neraka teriak-teriak. Allah menceritakan di surat Fatir, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak-teriak mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Mau ngapain mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh, tidak seperti amalan yang kita lakukan dulu di dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih umur sama kalian? Kami sudah kasih kesempatan kepada kalian hidup di dunia. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi yang jadi masalah, kalian nggak mau ingat gitu, dikasih peringatan sama Allah. Di antara peringatan-peringatan adalah penyakit, jemaah. Wallah, Covid itu benar-benar peringatan dari Allah agar manusia sadar dunia ini bukan tempat tinggal. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Di antara peringatan itu juga adalah uban. Ya, anak lihat sudah putih-putih ya, ketika antum lihat di cermin, ya Allah, sudah tua. Iya. Ketika antum sudah tua, antum harus tahu ajal akan datang. Emangnya yang muda nggak mati? Mati juga yang muda. Nggak ada ceritanya orang tua dulu mati. Berapa banyak kakek yang menguburkan cucunya, berapa banyak ayah yang menguburkan anaknya. Ahibati fillah, dunia ini melelahkan, capek jemaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis riwayatkan Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Adakah orang yang akan membangun istana di dalam penjara? Ya, anak pernah masuk ke penjara Sukamiskin. Adalah istana-istana kecil di sana. Karena memang yang banyak di Sukamiskin ini
Orang-orang kaya. Hah? Suka kaya. Dia orang kaya tapi suka miskin. Bener loh, jangan lihat tuh. Ini penjara ada ngomong. Kok kayak gini katanya. Tapi keinginan semua yang ada di sana adalah keluar dari penjara. Dia nggak ingin lama-lama di situ. Maka kita harus tahu kita ini sedang di penjara. Namanya orang sedang di penjara, ya berusahalah antum untuk keluar dari penjara selamat gitu. Nanti antum punya rumah yang bagus di luar penjara. Antum punya istana yang bagus di luar sana. Wa jannatul kafir, dunia ini surganya orang-orang kafir ya. Jadi kalau kita lihat jemaah, seorang muslim bagaimanapun kayanya, bagaimanapun suksesnya, dia juga ambisinya akhirat, tetap dia di penjara. Orang di penjara itu semua ikut aturan. Mau makan ada jam makannya. Mau keluar ada jam keluarnya. Ada jam besuknya. Ya Allah ya. Ana jadi ingat satu kawan yang dia di penjara karena fitnah. Dia cerita, Ustaz, ana baru tahu nikmatnya kebebasan, Ustaz. Ana itu mau ke toilet harus laporan. Mau makan dong, nggak bisa kemana-mana. Dari penjara Anda bisa melihat orang-orang yang jalan kaki ya, di luar sana, naik mobil, naik motor. Anda di ruangan itu. Ketika itu dia ngomong, insya Allah Anda kalau keluar dari penjara Anda mau bikin buku supaya orang itu bersyukur atas nikmat kebebasan. Bangun tidur, antum dari ranjangnya bangun tidur, nggak di penjara. Antum harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku nggak di penjara. Tapi sebagian kita tidak mensyukuri nikmat itu. Ya, dalam sehari semalam kita wajib sholat 5 waktu. Subuh di saat orang-orang kafir tidur, kita harus bangun. Capek, apalagi orang tua yang punya anak kecil. Bagaimana dia harus bangunkan anaknya, dia ajak ke masjid karena Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Nanti zuhur pada saat kita enak-enak bekerja, tahu-tahu azan zuhur. Aduh, azan lagi. Tidur siang baru nyenyak sedikit, hayya 'alas shalah. Asar. Maghrib lagi main bola, tahu-tahu adzan maghrib. Isya. Terus seperti itu. Di saat orang nggak kenal halal haram, antum mau berbuat nggak boleh riba. Aduh, riba lagi. Nggak bisa punya rumah, Ustaz, kalau nggak pakai riba, Ustaz. Kata siapa? Nenek moyang kita punya rumah tanpa riba. Kita rumahnya minimalis, riba lagi. Jadi udah rumahnya kecil, rumah orang-orang dulu luas-luas, mah berkah hidup mereka. Maka tolong kau harus tahu, aku di penjara. Sekarang aku di penjara. Orang di penjara nggak boleh bersenang-senang, karena ada aturan yang harus dia jalankan. Kecuali kau mau jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Ketika penghuni neraka tadi orang kafir, oke, sekarang mereka di surga di sini. Mereka bebas berbuat apa saja. Tapi kelak di akhirat Allah ceritakan bagaimana orang-orang kafir ini minta seteguk air, jamaah. Ana izin minum ya. Bismillah. Allah menceritakan hal ini di surat Al-A'raf ayat 50 ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka itu teriak-teriak memanggil penghuni surga. Mereka minta apa?
an afidhu alaina minal ma, berikan kepada kami air. Ini orang mungkin di dunia punya istana, punya pulau, punya kerajaan dia di muka bumi ini. Tapi nanti dia minta seteguk air saja. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja sudah. Dari makanan yang Allah berikan kepada kita, apa saja. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Tuh orang-orang yang membangun istana di dunia, lupa dengan akhiratnya, maka dia akan teriak-teriak hanya meminta seteguk air, dan nggak ada buat mereka. Ahibati fillah, tatkala orang beriman ini tahu dengan hakikat kehidupan dunia, maka dia akan bersabar menghadapi kondisi yang ada. Hari ini antum dapat rezeki, boleh jadi besok antum di PHK. Pagi antum mungkin tertawa, tahu-tahu sore kecelakaan. Kita lihat jangan, rumah sakit penuh dengan orang-orang yang kecelakaan, patah tulang, diamputasi ini dan itu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, buat orang beriman semua urusannya baik. Ya, kita sering mendengar dunia itu berputar. Kadang-kadang kau di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kau sehat, kadang-kadang kau sakit, kadang-kadang sukses, kadang-kadang bangkrut. Tapi buat orang beriman, apapun kondisinya baik buat dia. Kenapa? Karena dia punya iman. Dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Makanya sebagian ulama ketika mengatakan menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim, yang pertama kata mereka, engkau harus tahu dunia ini bukan tempat tinggal. Itu ilmu wajib engkau tahu. Karena setelah itu ilmu yang lain engkau butuhkan nanti. Maka tadi orang yang beriman, kata Nabi SAW, semua urusannya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan sikap yang baik ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur. Dia tidak seperti Qarun. Antum tahu Qarun? Ketika dia dikasih nikmat yang banyak, dia lupa sama Allah. Kadang-kala orang kaya baru itu lupa sama Tuhan, melampaui batas dia. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku, bukan karena Allah. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya, apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Nggak ada nyebut aku, enggak, Tuhan. Maka tadi orang beriman ketika mendapatkan nikmat, siapa yang dia sebut? Allah. Kalau ada orang tanya sama antum, Masya Allah, antum kok bisa sukses? Tadi, oh, saya ini pekerja keras. Hah? Banyak pekerja keras nggak sukses-sukses. Banyak. Oh, saya ini orangnya bisnismen. Oke, banyak orang bisnis bangkrut. Saya ini buka usaha warung, umpamanya restoran. Berapa banyak orang buka restoran bangkrut juga. Katakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini semua ini karunia dari Tuhanku, bukan karena aku. Kalau Allah nggak kasih, Allah nggak akan kasih. Allah mau ambil, tinggal Allah katakan kun, selesai. Allah bisa bakar rumah dia, Allah bisa bikin usaha dia hancur lebur, bisa aja mah. Maka tadi orang beriman menghadapi dunia ini, ketika dapat kesenangan, dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Lisannya mengatakan alhamdulillah, hatinya mengakui nikmat itu dari Allah, dan nikmat itu digunakan dengan raganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang sukses. Bagaimana yang susah? Sama, baik juga hidupnya kok dia susah. Wa in asabathu dharra sabar. Nah, baik. Kalau dia ditimpa hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar sama. Fakana khairan, itu lebih baik buat dia. Jadi baik. Jadi musibah itu mungkin dia pikir buruk. Oh, musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nanti ketika Allah bagi-bagi pahala, orang yang sabar itu jemaah dikasih pahala tanpa hisab, tanpa dihitung. Antum mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Dua-duanya bertakwa ini jemaah. Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Tetap antum cinta sama dunia kan? Ayo. Allah Azza Jalla mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya, secara naluri manusia ingin senang masuk surga, Ustaz. Jangan susah masuk surga. Jadi kalau bicara lebih utama mana? Ya lebih utama yang paling bertakwa. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang kaya, yang dikasih afiah dalam hidupnya, selamat dari penyakit, senang hidupnya, tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang dikasih bala, orang-orang yang senang ini kepingin kulitnya dipotong-potong dengan gunting. Lima yarawna min thawabi ahlil bala, karena mereka melihat ya Allah betapa besarnya pahala buat orang-orang yang dikasih bala sama Allah. Tapi mau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tetap kaya bersyukur, Ustaz. Ya alhamdulillah kalau antum kaya. Kalau antum nggak kaya, ya sabarlah. Karena nggak semua orang kaya. Memang ujian jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Apa? Atasbirun, sabar enggak antum? Ketika ngelihat sahibnya sukses, ya Allah, aku nggak sukses. Jadi ujian antum. Hasud kadang-kala kita. Teman antum tahu-tahu datang pakai motor baru, kayaknya kredit ini. Ya apa antum? Mau dia kredit apa urusannya? Karena urusannya hasud, urusannya iri, husnudzon sama saudara antum. Barakallahu fiik.